Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini saya akan membahas tentang rahasia kebahagiaan rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebuah pepatah untuk para suami mengatakan, jika kamu ingin istrimu menjadi seorang Khadijah, maka jadilah kamu seperti Muhammad untuknya. Nabi kita, Nabi Muhammad SAW memang merupakan teladan ideal tentang bagaimana seharusnya seorang suami memperlakukan istrinya. Ada suami yang habis-habisan memaki istrinya hanya karena sang istri terlambat menyiapkan makan. Kemudian ada lagi suami memukuli istrinya cuma karena sang istri tidak membuatkan secangkir teh untuk sang suami. Di tempat lain, seorang istri harus rela ditampar suami hanya karena si istri terlalu banyak menambahkan garam pada makanan yang dibuatnya. Kejadian-kejadian seperti ini menggambarkan hubungan yang tidak sehat antara suami dan istri. Pangkal dari ketidaksehatan hubungan itu adalah dominasi dan superioritas suami atas istri. Tidak sedikit suami yang membebani istrinya dengan tugas-tugas melebihi kemampuannya, dengan dalih bahwa kewajiban istri adalah taat kepada semua perintah suami. Banyak kaum suami hanya melihat hak-hak di tangannya tanpa memperhatikan kewajiban di pundaknya. Sahabat muslim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya untuk keluar dari kemelut rumah tangga, untuk terbebas dari belitan disharmonisasi suami istri, hanya satu solusi yang tersedia, yaitu meneladani sunnah Nabi dalam mengelola dan menahkodai kehidupan rumah tangganya. Ucapan, tindakan, serta sikap Nabi dalam membina dan mengelola rumah tangganya merupakan contoh terbaik bagi para suami kapan dan dimanapun. Ceramah ini juga bertujuan terutama merupakan seruan bagi para pengkritik dan penuduh Nabi yang masih saja mempersoalkan jumlah istri. Kepada mereka, ceramah ini hendak berkata, mengapa kalian masih saja berkutat menyoalkan perkawinan Nabi dengan banyak istri ketimbang hanya menggunjingkan soal jumlah istri serta motif di balik pernikahan beliau. Setidaknya lihatlah sisi lain dari rumah tangga Nabi. Bagaimana harmoni beliau dengan yang dibangun beliau dengan para istrinya, seperti apa perlakuan dan sikap yang beliau kembangkan terhadap mereka, dan banyak lagi seluk-beluk yang perlu digali pada sisi ini. Yang jelas, semua pembahasan tentang aspek ini akan bermuara pada satu simpulan, sang Nabi adalah teladan terbaik. Yang pertama yaitu akhlak Rasulullah SAW terhadap para istrinya. Yang pertama juga untuk akhlak Rasulullah SAW yaitu lembut dan penuh kasih sayang. Rasulullah SAW adalah seorang suami yang sangat meninggikan kedudukan para istrinya dan amat menghormati mereka. Bayangkan seorang istri berdiri di belakang suaminya untuk melindunginya, kemudian sang istri meletakkan dagunya kemudian di pundak sang suami. Wajah sang istri meminta sang suami berdiri lebih lama untuknya. Mereka berdiri di pintu rumah sambil memperhatikan orang-orang yang sedang bermain di depan masjid rumah. Kemudian sang istri bertutur, sesungguhnya bukan orang-orang yang sedang bermain itu yang menarik perhatianku. Bukan pemandangan itu yang membuatku ingin berlama-lama berdiri di sini bersama suamiku. Aku hanya ingin para istri tahu kedudukan suamiku bagiku. Bersama itu, sang suami dengan sabar memenuhi permintaan sang istri, dikasih. Demi cinta padanya dan guna menjaga perasaan sang istri. Betapapun banyak dan beratnya tanggung jawab yang harus dipikul sang Rasul, beliau tidak pernah lupa akan hak-hak para istrinya. Beliau memperlakukan mereka dengan amat lembut dan penuh kasih. Tidak pernah sedikit pun beliau mengurangi hak mereka. Beliaulah yang dalam salah satu hadisnya bersabda, kaum perempuan atau para istri adalah saudara kandung kaum laki-laki atau para suami.
Hadis ini menjadi dalil bahwa beliau tidak pernah menganggap kecil kedudukan para istrinya. Beliau menempatkan mereka pada kedudukan yang setara dengan beliau dan memposisikan mereka pada posisi yang agung. Bagaimana tidak, pada diri seorang istri tersandang sejumlah predikat mulia: ibu, istri, saudara perempuan, bibi, dan anak perempuan. Akhlak yang kedua yaitu pengakuan di depan publik. Pada saat banyak suami yang menganggap bahwa sekadar menyebut nama istri di depan orang lain dapat mengurangi harga diri, kita mendapati Rasulullah SAW justru menampakkan cintanya pada para istrinya di depan umum. Safiyah binti Huyah mendatangi Rasulullah SAW sewaktu beliau beritikad di masjid pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Kemudian ia berbincang dengan beliau beberapa waktu. Ia berdiri untuk pulang. Rasulullah SAW pun ikut berdiri mengantarkan Safiyah pulang. Ketika Safiyah dan Rasulullah sampai di depan pintu Ummu Salamah, 2 orang Ansar lewat dan memberi salam kepada Rasulullah. Kepada 2 orang Ansar itu beliau bersabda, "Perhatikanlah baik-baik orang oleh kamu berdua. Dia ini tidak lain Safiyah binti Huyah." Kemudian akhlak yang ketiga, tempat bersandar di kala susah. Sahabat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW adalah suami yang sangat memahami kondisi para istrinya, baik kondisi fisik maupun psikis. 2 kondisi ini dari satu waktu ke lainnya dapat berubah-ubah. Nabi SAW sangat pandai memahami hal ini, terutama pada istrinya. Maimunah, salah satu istri Nabi, berkata, "Suatu kali Rasulullah mendatangi salah satu seorang istri dari kami. Salah seorang dari kami itu sedang haid. Maka beliau meletakkan kepalanya di dada istrinya yang sedang haid itu. Lalu beliau membaca Al-Quran. Pada lain kali, Rasulullah SAW berupaya begitu rupa menenangkan salah satu istrinya yang sedang mengalami tekanan batin. Pada suatu hari, beliau mendatangi Safiyah binti Huyah. Beliau menemukan Safiyah sedang menangis. Kepada beliau bertanya, "Apa yang membuatmu menangis?" Safiyah menjawab, "Hafsah berkata bahwa aku anak orang Yahudi." Beliau berkata, "Katakan padanya, suamiku Muhammad, ayahku Harun, dan pamanku Musa." Terlihat baginda Nabi SAW menyelesaikan masalah dengan kata-kata sederhana namun mengandung makna yang dalam. Kemudian akhlak yang ketiga yaitu selalu siaga membantu para istrinya. Pada saat banyak suami yang enggan sekedar membantu istrinya karena dianggap dapat menurunkan reputasi sang suami, kita dapati Rasulullah SAW tidak pernah terhambat membantu para istrinya. Aisyah pernah ditanya tentang apa yang dilakukan Nabi Muhammad SAW di rumahnya. Ia menjawab, beliau selalu melayani dan membantu istrinya. Baik, sahabat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu saja kajian Islam yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.